Halo, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang aplikasi bibit. Untuk aplikasi bibit, interface-nya sangat gampang sekali dipahami. Bagi investor pemula, ini sangat bagus sekali menurut saya. Baik, di sini saya tidak akan lama-lama lagi, saya akan langsung to the point saja. Di sini saya sudah investasi sebanyak 1.500.000. Kita lihat histori transaksi saya. Saya melakukan pembelian tanggal 29 Januari 2021. Artinya 29 Januari sampai dengan sekarang kurang lebih 15 sampai 16 hari. Di sini saya sudah mendapatkan imbal hasil plus 4,17%. Artinya ini sangat legit. Ini sangat legit. Saya ulangi lagi. Dan keuntungannya dari investasi ini adalah 63.534. Ini terbilang legit. Baik. Di sini kita lihat saya membeli pasar uang, obligasi dan saham. Pasar uang itu 150.000, obligasi 537.000, saham 901.000. Jujur untuk imbal hasil yang lebih bagus adalah di saham. Dan perlu diingat, saham juga adalah investasi jangka panjang. Nah, di sini untuk saham saja saya sudah mendapatkan keuntungan 7,27%. Ini only saham ya. Modal investasi 840.000, nilai sekarang 901.000. Bayangin ini kita simpen selama setahun. Luar biasa sekali keuntungannya, tapi tetap mengacu pada pasar atau market. Oke, kita balik. Dari pasar uang, keuntungan tidak begitu besar. Cuman untuk jangka pendek pasar uang lumayan bagus. Di sini imbal hasilnya keuntungannya 0,27%, kurang lebih 16 hari dari tanggal pembelian saya. Tapi kita lihat juga nilai investasi saya hanya 150.000 untuk pasar uang. Terus obligasi di sini saya membeli Schroder Dana Mantap plus 2. Keuntungan imbal hasilnya 0,41%. Artinya dari 512.000 ini termasuk yang sedikit. Termasuk keuntungan yang sedikit jauh dibandingkan yang reksadana. Di sini ada majoris sukuk negara bunga. Ini 25.000 adalah cashback dari aplikasi bibit saat saya melakukan transaksi pertama. Di sini minus ya untuk majoris sukuk negara Indonesianya, minus 0,09% atau minus Rp23 dari 25.000. Baik, kita kembali lagi. Jujur yang paling legit adalah saham. Untuk jangka panjang sangat bagus sekali. Di sini saya membeli berdasarkan dana pensiun. Profil risiko saya 8%. Artinya 10% pasar uang, obligasi 34%, saham 56%. Untuk profil risiko sendiri itu bisa kita ubah. Di sini portofolio saja sebagai agresif. Jika kita naikin lagi, berarti 8 ke atas itu agresif. Kalau kita turunkan dan nilai investasi di pasar uang, di obligasi dan saham ikut mengikuti dari portofolio ini. Nah, ini moderat. Kalau saya yang 8 agresif, 10% di pasar uang, 34% di
obligasi, dan 56% di saham. Bagi investor pemula, bibit sangat membantu sekali menurut saya, karena kita yang tadinya tidak paham apa-apa, di sini sangat dimanjakan dengan interface yang sangat bagus. Nah, untuk di dana pensiun, kita bisa memilih sesuai hasil analisa kita. Misalnya di sini saya ambil contoh yang saham saja ya, karena prospeknya lebih bagus. Di sini saya direkomendasiin di awal itu yang ada bintangnya ini di pojok kanan atasnya. Artinya ini yang direkomendasikan oleh robot kita. Untuk BNI AM Index IDX 30 itu returnnya minus 2,28% tahun kemarin, dan expense rasionya 1,59%. Untuk AUM-nya 831 billion. Nah, di sini saya tidak mengikuti saran robot kepada saya. Saya menukarnya ke Sukor Invest Equity Fund. Di sini kita lihat returnnya dalam 1 tahun kemarin itu 21,68%. Expense rasionya 4,80%. Total AUM-nya 2,6T. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah return dalam setahunnya dan expense rasionya. Di sini kenapa saya pilih expense rasionya yang besar? Harusnya kita pilih yang kecil. Tapi sejalan dengan return yang besar, wajar expense rasionya sebesar ini juga. Makanya saya pilih Sukor Invest Equity Fund. Dan kita lihat detailnya. Kita lihat 1 tahun itu rata-rata naik. Kita lihat dari sini ke sini naik. Nah, kemarin saya melakukan pembelian di sini. Kita kecilin aja 3 minggu. Nah, di sini kurang lebih saya melakukan pembelian di sini. Pada saat itu memang marketnya lagi turun, makanya saya melakukan pembelian. Ternyata setelah saya beli, itu pun turun lagi. Waduh, saya bingung. Tapi saya ingat lagi pedoman reksadana, ini jangka panjang bukan jangka pendek. Jadi saya pertahankan. Akhirnya pas di ujung ini investasinya kembali naik ke Rp2.344. Wah, di awalnya 3 hari 4 hari saya minus. Wah, kok minus? Karena saya masih awam. Ternyata pedomannya adalah reksadana memang untuk jangka panjang, perlu diingat. Nah, setelah naik seminggu kemudian maksudnya 5 hari, dan setelah dari sini seminggu turun lagi. Artinya dari sini 4 hari, selama 2 hari turun lagi ke sini. Nah, jika turun seperti ini, jangan cepat-cepat dijual, karena dalam hal reksadana hal seperti itu biasa terjadi. Biarkan aja ini dalam jangka panjang investasinya. Setelah di sini beberapa hari, 5 hari atau 4 hari atau 5 hari, naik ke, kita anggap seminggu ya, naik ke 2.418. Bisa dibilang ini sangat baik sekali prospeknya gitu. Sampai saat ini belum ada kelihatan untuk menurun. Nah, di sini masih tetap nanjak nih. Saran saya bagi investor pemula, kita kan di sini tidak harus membeli dana pensiun. Kita juga bisa tabungan sendiri di sini. Nih, top up investasi sekarang. Nah, di sini saya sarankan beli yang saham. Tapi ingat, saham ini jangka panjang, tidak bisa dalam seminggu atau 2 minggu tiba-tiba dijual. Nanti untuk imbal hasilnya tidak maksimal. Nah, di sini kalian pilih Sukor Invest Equity Fund. Kalau yang saya sarankan.
karena prospeknya bagus. Karena kalau kita main di obligasi memang naik, memang imbal hasilnya ada, cuma imbal hasilnya itu sesuai pengalaman saya di 16 hari ini itu kurang mantep ya. Artinya 500.000 cuma dapat 2.000 gitu. Tapi memang tergantung obligasi yang kita beli. Kalau di sini kan saya belinya yang Schroder Dana Mantap plus 2. Selama 16 hari saya dapat imbal hasil hanya, kita lihat ya, nih, hanya 0,41%. Kalau saya taruh 510.000 ini di reksadana, wah sekarang udah bisa dapat keuntungan jauh lebih besar dari 2.000 rupiah ini. Nah, tapi ini jadi pengalaman. Baik, untuk selanjutnya kita membahas nabung rutin di Bibit. Bibit juga menyediakan fitur nabung rutin di sini. Sekarang kamu bisa nabung rutin. Nah, jika kita lihat dari Sukor Invest Equity Fund, di sini ada mesin waktu reksadana. Jika kamu investasi setiap bulan sebesar 1 juta, maka nilai yang kamu dapatkan hari ini adalah 15.755. Artinya, prediksi ini atau hitung-hitungan ini berdasarkan return pada tahun lalu. Jika setiap bulan 1 juta, artinya setiap bulan kita invest 1 juta, kita sudah mengumpulkan 12 juta. Sedang imbal hasil yang kita dapatkan di sini menurut mesin waktu reksadana ini adalah 15.755.000. Nah, jika kita kurangi modal kita 12 juta, di sini berarti mendapatkan 3.755.000 kurang lebih. Artinya jika kinerja marketnya bagus sesuai dengan tahun lalu, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Jika kita lihat di sini, dalam 1 tahun itu menanjak naik terus. Ada di sini turun. Pada bulan Maret, coba kita panjang. Nah, ini Maret. 23 Maret 2020. Ini turun karena pandemi corona, sehingga dia jauh sekali turun. Tapi perlahan semua naik lagi. Tuh. Nah, artinya dengan mesin waktu ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk reksadana. Baik, cukup sekian untuk pembahasan Bibit kali ini. Nanti untuk selanjutnya akan saya update terkait nilai aset saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini untuk mensubscribe tombol merah di bawah dan nyalakan loncengnya agar video terbaru dari saya mendapatkan notif kepada Anda. Terima kasih.